Haleluya, puji Tuhan, damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, Saudara semua, dan selamat malam pada Sabtu malam hari ini tanggal 9 November 2024. Besok hari Minggu kita beramai-ramai bertemu datang kepada Yesus. Kita beribadah kepada Tuhan tiap hari, tiap saat. Kita berjumpa dengan Tuhan Yesus sebab Dia hidup, Dia dahsyat, Dia ajaib, Dia cinta kita semua. Kita dipelihara sama Tuhan sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita semangat ikut Yesus. Sekali ikut Yesus, selama-lamanya bersama dengan Yesus. Sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, karena di dalamnya ada janji hidup yang kekal. Amin. Saya Pastor Yakub Rahman akan menyanyikan pujian Because He Lives, sebab Dia hidup. Karena sebentar kita baca firman Tuhan malam ini berurutan 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 22 tentang kebangkitan Kristus. Kalau Yesus tidak bangkit, kita juga akan mati selama-lamanya, tidak ada kebangkitan. Dan iman kita percuma, kata Rasul Paulus. Nanti kita baca. Itu mari kita mencinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh ikut Yesus. Sebab hanya Dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Tidak ada pribadi lain dalam hidup kita. Sebab Dia hidup, Dia ajaib. Amin. Sebab Dia hidup, amin, haleluya. Ada hari esok, amin, haleluya. Sebab Dia hidup, amin, haleluya. Tak gentar, amin, haleluya. Karena ku tahu Dia pegang hari esok, haleluya. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, amin, haleluya. Because He live, amin, haleluya. I can face tomorrow, haleluya. Because He live, amin, haleluya. All fear is gone. Semua ketakutan hilang. Because I know He holds the future, hallelujah. And what is worth the living just because He lives, amen, hallelujah. God sent His Son, God sent His Son. They called Him Jesus, hallelujah. He came to love, amen, hallelujah. Heal and forgive. Dia datang ke mengampuni, penuh cinta kasih. He living God to buy my pardon, hallelujah. And empty grave is there to prove my Savior live. Dia buktikan Dia hidup ini. Because He live, amen, hallelujah. I can face tomorrow, hallelujah. Because He live, amen, hallelujah. All fear is gone, amen, hallelujah. Because I know He holds the future. Tonight is worth the living just because He live, amen, hallelujah. Anak Allah, amen, hallelujah. Yesus namanya, hallelujah. Menyembuhkan, amen, hallelujah. Menyucikan dan mengampuni segala dosaku, bahkan mati, amen, hallelujah. Tebus dosaku, haleluya. Kubur kosong membuktikan sebab Yesus hidup, amin. Dalam Matius 28 ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Dia tidak ada di sini sebab Dia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat Dia berbaring, haleluya. Tuhan Yesus sudah bangkit,
Dia naik ke surga. Dia berjanji akan datang kembali jemput kita semua. Lalu ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Dia segala-galanya di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Dikasihi, amin, haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, amin, haleluya. Ku tak takut, ku tak gentar apapun, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, amin, haleluya. Sucikan mulutku Bapa, sucikan hatiku, sucikan pikiranku malam ini ya Bapa. Kami mau baca firman-Mu, haleluya. Firman-Mu yang hidup, firman Tuhan yang dahsyat. Kami bangga menjadi anak-Mu, kami bahagia sebab Engkau Tuhan yang ajaib dan hidup. Ampunilah segala dosa dan salahku Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, berfirman malam hari ini sebelum kami berbaring tidur Bapa, Kau memberkati kami semua anak-anak-Mu. Kau hadir bersama kami dan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Semua karena anugerah Tuhan yang besar, kita bisa hidup sampai detik ini bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Yesus hidup. Dia dahsyat, Dia telah bangkit. Firman Tuhan katakan di Matius 28 ayat 6, Ia tidak ada di sini sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakan. Mari lihatlah tempat yang berbaring. Ternyata kalau Bapak Ibu ke Israel, ke Yerusalem, ya, di Bukit Golgota, di Kalvari, itu ada gua, dan berkata, He is not here. Yesus tidak ada di sini karena Dia sudah bangkit. Oh, dahsyat Dia Tuhan. Makanya ada lagu pujian, He is Lord, He is Lord, He is risen from the dead. Dia sudah bangkit dari kematian sebab Dia Tuhan. Oh, sehubungan malam hari ini kita mau baca firman Tuhan dengan suratan Rasul Paulus 1:15 tentang Yesus bangkit, saudara. Makanya saya ambil puji-pujian ini supaya Bapak Ibu ingat tentang Yesus lahir untuk kita. Bulan depan hari Natal, bulan Desember, kita akan merayakan ibadah Natal. Dan ingat saudara, Yesus saat ini bukan sebagai bayi. Itu hanya sejarah. Kita hanya memperingati hari kelahiran Yesus. Ya. Setelah itu nanti bulan Maret atau April kita memperingati Jumat Agung. Ya. Hari kematian dari Tuhan Yesus. Dan nanti kita akan memperingati juga hari kebangkitan Yesus. Ya. Yesus bangkit Paskah. Dan itu kita memperingati nanti di bulan Mei kenaikan Yesus ke surga. Dan yang kelima, nanti kan kita lihat, menyaksikan dan bersama dengan Yesus. Ya, Yesus akan datang kembali. Ya, dan setiap orang yang telah mati di dalam Kristus akan dibangkitkan. Mari kita baca. Ya, 1:15. Oh puji Tuhan, makanya kita terus berurutan baca Alkitab, yang rajin baca Alkitab supaya kita makin mengerti dan iman kita makin bertumbuh dewasa melalui firman Tuhan. Ya, terlebih kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, sudah mempersiapkan diri kita
ya, untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Dunia suatu hari kelak, kata firman Tuhan, akan lenyap, tapi hanya bagi orang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Amin. Saya mau baca sekarang 1 Korintus 15 dari ayat 12 ya. Kemarin kita baca 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Terus berurutan Bapak ya. Setiap malam kita baca perjanjian baru, besok pagi tiap pagi baca perjanjian lama ya, supaya kita terus dilengkapi dengan firman Tuhan. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu yang lalu sudah lengkap, sudah selesai. Ini yang kedua kalinya kita mengulang kembali. Terus hidup kita diisi dengan firman Tuhan. Amin. Jadi bila manakah kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Rasul Paulus ya kepada jemaat di Korintus mengingatkan kembali, memberi kekuatan, motivasi yang kuat. Rasul Paulus diurapi sama Tuhan ya, dipakai Tuhan untuk jemaat di Korintus, termasuk buat kita ya. Jadi kalau bicara ada dua hal ini, 2000 tahun yang lalu ini firman Allah, Rasul Paulus diurapi sama Tuhan untuk jemaat di Korintus. Tapi yang saat ini firman Allah, saat ini kita baca adalah firman Allah. Yang ngomong bukan Rasul Paulus, tapi firman Allah ya. Karena Rasul Paulus diciptakan sama Tuhan, dan atas izin Tuhan ini Alkitab sudah dikanonisasi ya, sudah betul-betul kita yakini Alkitab adalah firman Allah ya. Ini adalah firman Allah buat kita semua, bahwa Kristus sudah bangkit dari kematian. Itu kita harus percaya ya. Karena firman Tuhan katakan kalau kita percaya dengan iman ya, Kristus sudah dibangkitkan, kita diselamatkan. Kalau kita tidak percaya, binasa kita. Rom pasal 10 ayat 9 dan 10 dikatakan, sebab jika kamu ngaku mulutmu Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatimu Allah telah membangkitkan di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Allah telah membangkitkan saudara. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamat. Amin. Kita iman ini firman Allah saudara. Ini firman Allah, bahwa kita sangat-sangat yakin Yesus lahir untuk kita, Yesus mati buat kita, dan Yesus sudah bangkit ya. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, Kristus juga tidak dibangkitkan. Wow, saudara, benar kalau tidak ada kebangkitan ya. Tapi karena Kristus sudah dibangkitkan, maka kata firman Allah, setiap kita nanti yang mati di dalam Kristus, pada waktu Yesus datang akan bangkit ya, dan kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Semua luar biasa saudara ya. Terus kata firman Allah 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia juga kepercayaan kami. Kalau Yesus tidak bangkit, saya nggak ada saudara, mengatakan firman Allah. Nggak ada pendeta, itu percuma saudara ya, kalau Kristus tidak dibangkitkan. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Wah, ini ya, Rasul Paulus terus memberikan kekuatan motivasi kepada jemaat di Korintus ya. Percuma dong kalau termasuk Rasul Paulus tidak perlu menjadi Rasul Paulus, tidak perlu menjadi rasul kalau Yesus tidak bangkit, dan tidak mungkin terjadi saudara ya. Ini hanya memberikan kekuatan motivasi Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dan firman Allah buat kita semua. Ayat 16, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosa. Mati sudah dalam dosa. Nggak ada pintu sorga. Nggak ada cinta kasih. Nggak ada sudah. Nggak ada hari Natal. Nggak ada hari Paskah. Nggak ada nanti tercerita tentang kedatangan Tuhan kembali. Ya, kalau Kristus tidak dibangkitkan, artinya mati terus-terusan. Sama aja dengan seperti manusia. Tapi ternyata, mari kita baca ayat 18. Demikian binasa juga orang yang mati di dalam Kristus. Jika kita hanya di dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang daripada segala manusia. Tetapi yang benar, ini saudara, ayat 20, memberikan kekuatan kemantapan buat kita semua. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dan termati, sebagaimana yang sulung dan orang yang telah meninggal. Amin. Yang sulung yang terutama, karena Yesus telah mempelopori, dia bangkit dari kematian, menang atas maut. Hanya 2-3 hari saudara. Hari ketiga Yesus bangkit, membuktikan dia hidup, dia adalah Tuhan. Ayat 21, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian kebangkitan orang mati datang karena seorang manusia. Siapalah? Itulah Tuhan Yesus Kristus. Ayat 22, ayat terakhir,
Karena sama seperti semua orang mati di dalam persekutuan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan Kristus. Amin. Keturunan Adam kita semua mati. Tapi karena Kristus sudah dibangkitkan, maka di dalam Kristus kita semua nanti akan bangkit. Dahsyat saudara. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena nanti akan dibangkitkan, kita diubah saudara. Lihat ini, saya mau baca saudara. 1 Korintus 15 ayat 51-52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semua akan diubah. Tubuh kita diubah saudara. Waktu Yesus nanti datang, tubuh yang hina ini, tubuh yang berdosa, akan diubah dengan kemuliaan Tuhan. Ayat 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan di dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Amin. Di dalam Kristus kematian ada kebangkitan, dan setelah itu kita akan diangkat sama Tuhan masuk di dalam kerajaan surga. Dan kalau kita baca dalam kitab Wahyu, kita diberikan otoritas sama Tuhan untuk memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Luar biasa. Dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Itu mari Bapak Ibu, kita mau cinta Tuhan Yesus bersama saya. Kita mau setia ya. Sebab Bapak Ibu bersama adalah saudara-saudara, anak-anak dari Tuhan Yesus. Kita adalah anak Allah. Kita adalah anak dari Tuhan Yesus yang disayang sama Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita disayang sama Tuhan, ayo kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Amin. Haleluya. Semangat kita melayani Tuhan. Ada hari yang besok hari Minggu, semua ambil bagian di dalam pelayanan. Melayani Tuhan dengan setia. Melayani Tuhan yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Haleluya. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan pinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum Bapak Ibu berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Utamakan Tuhan Yesus. Prioritaskan Tuhan Yesus di atas segala kalanya. Karena Bapa kita Yesus adalah juru selamat kita. Kita tidak sia-sia loh saudara. Saya jadi hamba Tuhan Bapa, dia anak Tuhan Yesus. Kita adalah anak Tuhan Yesus. Karena sesuai dengan firman Tuhan, Yesus datang untuk menjemput kita semua. Dan kita semua punya tempat di surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Haleluya, puji Tuhan.